semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume dari Salvatore Ferragamo yang namanya adalah Signorina Eleganza. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah penasaran sama perfume yang satu ini tuh sejak lama gitu. Sampai akhirnya aku menemukan perfume ini dengan harga yang lumayan miring di Tokopedia, di tokonya Mbak Baby. Namanya adalah toko Czechzade. Sebenarnya adalah toko yang dibuat karena Mbak Baby tuh lagi bikin garage sale dari koleksi-koleksi pribadinya Mbak Baby. Aku beli pun juga Mbak Baby tuh sampai menyertakan bukti waktu pembelian perfume ini gitu di sebelumnya di toko-toko yang emang udah terpercaya gitu. Botolnya ini tuh cantik banget sih menurut aku. Dan ini tuh setauku tuh ada beberapa flanker juga, tapi punyaku ini yang Eleganza gitu ya. Sebenarnya jujur aku masih penasaran sama yang hitam yang Misteriosa juga. Dan cuman ada parfum lokal, satu parfum lokal yang wanginya tuh mirip sama yang Misteriosa aja. Dan aku udah beli, jadi nanti mungkin akan aku bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti aku seneng banget sama produk ini. Jadi dia tuh datang dengan kotaknya. Kotaknya tuh kayak gini bentuknya. Katakan kalau ini tuh dia Salvatore Ferragamo itu adalah made in Italy. Kotaknya kayak gini biasa aja. Tuh kayak gini. Terus di atasnya tuh ada tulisannya Salvatore Ferragamo pakai warna gold gitu. Dan botolnya kalian bisa lihat sendiri ini cantik banget. Walaupun ini emang agak bulky dan berat karena ini kebetulan yang punya aku adalah yang 100 ml. Gitu ya, di atasnya ada pita-pita cantik gini. Terus tutupnya ini dari berat, lumayan berat sih. Ini kayak plastik tapi berat gitu. Terus bawahnya kalian bisa lihat, bawahnya tuh ada detailnya gini. Nah, tulisannya Salvatore Ferragamo 100 ml Eau de Parfum bla 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 made in Italy gitu deh tulisannya. Kalau di belakang dia tidak ada tulisan apa-apa sih so far. Ini botolnya lumayan berat, lumayan bulky. Jadi bukan yang untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau dibawa-bawa kayaknya mending dipindahin ke diken aja gitu. Sekarang gimana dengan wanginya? Aku akan langsung spray wangi parfum satu. Nah, spraynya tuh enak banget. Spraynya tuh sekali keluar tuh bisa banyak sekali satu pencetan gitu. Nah, yang pasti awal penyemprotannya dia, aku nggak merasakan ada wangi alkohol yang biasanya menusuk. Ini tuh smooth banget sih menurut aku jusnya gitu ya. Jadi di sniff tuh nyaman, enak dan nggak ada oilnya gitu ya. Memang dia agak sedikit membuat glowing, tapi ini kalau dipegang sama sekali nggak ada rasa oily yang terpegang terasa glow, terasa licin. Kalau ini tuh nggak sama sekali gitu. Jadi cuma glowing aja. Wangi awalnya itu menurut aku tuh lumayan sparkling gitu loh, lumayan yang langsung menyenangkan gitu di hidung. Jadi sesuatu yang langsung bikin mood naik gitu tipe-tipenya, sesuatu yang langsung kesannya tuh fruity, yang menyegarkan, yang manis, dan pokoknya enak banget top notesnya ini menurut aku. Dan enak banget. Aku tuh sebenarnya ngerasa ini tuh bukan wangi yang asing banget gitu, karena ini sejujurnya top notesnya itu mirip sama salah satu perfume favorit aku dari Miniso, yaitu yang British Pear ini, which is ini adalah dupe dari Jo Malone English Pear and Freesia yang aku nggak punya full botolnya, aku nggak punya parfum aslinya, tapi dia ada kemiripan dengan itu, seger, buah-buahan yang asem-asem, manis, berair gitu. Setelah aku lihat di notesnya, ternyata emang dia itu top notesnya ada buah pear yang dominan. Buah pearnya ini, wangi pearnya ini dominan, dan ternyata emang si British Pear ini juga wangi pearnya dominan gitu. Pantesan aja ada kemiripan di top notes. Tapi setelah itu aku nggak merasa wanginya tuh tetap sama kayak ini, beda. Jadi sekelibat top notesnya itu mengingatkan aku pada parfum yang satu ini. Aku nggak bilang wanginya sama persis, enggak. Tapi setelah itu lama-lama malah aku teringat sama parfumku yang ini Armaf Club de Nuit gitu. Jadi dia tuh vibe-nya ada kemiripan, walaupun aku nggak bisa bilang sama persis. Which is Club de Nuit ini tuh dia adalah dupe dari Chanel Coco Mademoiselle. Ini tuh wanginya jauh lebih ringan, jauh lebih fruity yang berasa. Kalau ini tuh dia lebih berat gitu, lebih woody, lebih ini tuh lebih berat wanginya. Ini lebih versi lebih lightnya, lebih ringan, lebih seger gitu menurut aku. Jadi kalau misalnya buat kalian yang udah pernah punya ini dan punya ini gitu, mungkin kalian bisa ngebayangin kayaknya
wanginya ini digabung sama wangi ini mungkin akan mendekati wanginya ini. Aku belum pernah sih gabungin, tapi menurut aku wanginya tuh vibe-nya ke arah mereka berdua ini gitu. Which is dua parfum itu kan emang aku suka wanginya, makanya aku suka juga sama ini. Ini tuh enak banget. Dan menurut aku ini tuh lebih sweet daripada mereka berdua yang lebih ada kayak kesan-kesan wangi candy-nya, sweet candy yang seger banget gitu. Yang tuh kalau ini tuh wanginya lebih yang sedikit daripada si Armaf Club de Nuit gitu ya, tapi lebih dewasa sedikit daripada si British Pear menurut aku gitu. Kalau British Pear itu cocok buat remaja, mungkin ini yang sekitar usia dewasa muda gitu lah ya yang ini kan. Nah kalau yang ini tuh lebih ke yang dewasa. Pokoknya ini menurut aku nih wanginya lumayan sweet and fresh gitu loh tipikalnya, tapi juga sweet and fresh-nya itu dalam kategori yang elegan, sesuai sama namanya elegansa. Menurut aku ini wanginya tuh elegan banget. Jadi buat mereka yang usia dewasa muda yang pengen tampil elegan, cocok banget pakai perfume yang satu ini menurut aku. Jadi apa aja notesnya berdasarkan Fragrantica. Di top notes dia pakai pear dan juga grapefruit. Terus di middle notes dia pakai osmanthus dan juga almond. Which is almondnya jujur aku nggak dapet sih di hidung aku, wangi almond yang creamy itu di hidung aku nggak dapet. Aku cuma dapet wangi yang freshnya aja. Terus di base note-nya dia ada patchouli dan juga leather. Dan jujur leathernya juga aku nggak berasa di sini. Ini wanginya kalau di hidung aku tuh biasanya wangi leather tuh kesannya lebih maskulin. Ini tuh bener-bener feminine banget gitu. Jadi kalau ditanya ini lebih cocok dipakai cewek atau cowok, menurut pribadi aku sih ini lebih cocok dipakai cewek sih. Tapi tergantung juga, kalau misalnya cowoknya emang suka wangi-wangi sweet kayak gini ya is okay gitu. Karena ini tuh kesannya menurut aku fresh, jadi masih oke dipakai siang hari gitu. Asalkan bukan yang bener-bener kalian kayak outdoor activity gitu. Kalau misalnya di indoor, misalnya kalian pakai untuk ke kantor, untuk ke meeting, untuk ketemu teman-teman, untuk jalan-jalan ke mall, ini masih oke banget gitu yang daily activity-nya. Tapi ini tuh bisa dipakai sampai ke acara-acara yang semi formal to formal. Jadi misalnya kalian pengen ke kondangan, pengen acara yang dinner di malam hari yang lebih formal, itu kalian bisa banget pakai ini. Yang aku seneng adalah wanginya tuh enak banget, fruity-nya itu nggak ada kesan cipinya atau kesan wangi-wangi yang remaja banget gitu. Enggak, ini wangi itu tetap elegan tapi fruity gitu. Jadi kebayang ya buat kalian yang pengen wanginya fruity tapi nggak mau tercium seperti yang fruity-fruity yang kesannya cipi, kan bisa cobain Eleganza ini. Terus gimana tentang performanya? Nah sayangnya performa dari si Eleganza ini tuh kalau dibandingkan sama harganya yang lumayan gitu ya, menurut aku sih ya memang agak sedikit mengecewakan gitu ya. Dia itu dari awal penyemprotan tergolong yang nggak strong banget gitu ya, mungkin cuman 1 meter maksimal 1,5 meter kalau kalian semprotnya brutal gitu ya. Kalau aku semprotnya brutal, itu pun juga terciumnya mungkin cuma 1-2 jam awal aja gitu kalau untuk orang lain. Walaupun dia di kulitku itu bisa stay di kulit sampai di jam ke-7. Waktu itu aku coba malam hari, jadi di jam ke-7 tuh aku sniff di deket kulitku tuh masih ada, tapi bener-bener yang harus gitu jaraknya 3 cm dari kulit ke hidung gitu baru kecium. Kalau misalnya dari sini itu udah sama sekali nggak ada. Even aku sendiri sebagai pemakainya aja pun setelah 2 jam tuh nggak bisa nge-sniff wangiku sendiri gitu. Jadi memang harus respray kalau mau orang lain bisa sniff kita dengan wangi ini terus-terusan. Itu sayang banget menurut aku. Seandainya aja dia punya performa yang lebih bagus, aku mungkin bakal repurchase. Tapi karena performanya kurang bagus ya, mungkin kalaupun aku pengen pakai, aku akan coba layer dengan si Armaf yang ketahanannya lebih gitu ya. Sorry banget nih Armafku nggak mau nempel gitu. Bahkan si British Pear pun menurut aku projectionnya jauh lebih kecium sih. Jadi ya kurang lebih itu. Wanginya enak banget menurut aku, wanginya bikin nagih banget. Botolnya juga cantik. Sayang di performanya aja kurang gitu. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa aku bagi kepada kalian tentang perfume ini gitu ya. Kalau kalian ada yang juga udah punya dan udah nyobain perfume ini, gimana pendapat kalian mengenai perfume yang satu ini? Untuk kalian juga yang penasaran sama perfumenya Armaf ini, aku juga udah pernah bahas sebelumnya di videoku yang sebelumnya. Kalian bisa cari aja, aku udah pernah ngebahas perfume yang satu ini. Begitu juga dengan British Pear dari
Beauty Spare dari Miniso ini. Buat kalian yang juga yang kepo sama perfume yang dijual di garage sale-nya Mbak Baby di toko Sheikh-Zade di Tokopedia, kalian bisa cek aja link yang di description box. Walaupun sekarang kayaknya tokonya masih libur 12 April kalau nggak salah, mereka udah buka lagi tokonya, jadi kalian bisa mulai ceki-ceki dan belanja di toko itu. Oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!